Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian? Baik. Hari ini ada tugas? Nggak ada, Bu. Oke, baik. Sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen kalian satu persatu ya. Iya, Bu. Lalu Ibu akan mereview materi sebelumnya terlebih dahulu. Baru Ibu akan menyampaikan materi selanjutnya. Coba Ibu absen ya. Kalian baca materi sebelumnya. Yang pertama, Andini. Hadir, Bu. Asia. Hadir. Dimas. Hadir. Budi. Hadir. Citra. Hadir. Vira. Hadir. Dina. Hadir. Hendrik. Hadir, Bu. Zizi. Hadir. Oke. Hadir semua ya? Iya, Bu. Baik. Ibu akan mereview materi sebelumnya. Coba yang Ibu panggil jelaskan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Coba Fahmi. Apa sih arti inflasi? Arti inti dari inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Ya, benar. Inflasi itu artinya inti dari inflasi itu naiknya suatu harga akibat faktor-faktor tertentu. Yang utama adalah suku bunga dan naiknya harga suatu barang yang diakibatkan contohnya padi. Padi bisa naik harganya ketika harga melonjak di petani. Oke, baik. Ibu akan menjelaskan materi selanjutnya ya tentang indeks harga. Indeks harga. Ibu akan menjelaskan pengertian indeks harga. Jenis-jenis indeks harga dan cara perhitungan indeks harga. Ada yang tahu pengertian indeks harga itu apa? Tahu, Bu. Indeks Indeks harga, daftar harga barang sekarang dibandingkan dengan harga sebelumnya menurut persentase untuk mengetahui turun naiknya harga barang. Nah, indeks harga itu mengacu pada perbandingan harga sebelumnya dan harga yang akan datang dilihat dari bulan ke bulan. Indeks harga adalah salah satu perbandingan perekonomian di dalam suatu negara, di mana indeks harga ini dapat dilihat apakah suatu negara ini memiliki tingkat perekonomian tinggi atau yang rendah, yaitu dengan indeks harga. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis indeks harga. Jenis-jenis indeks harga dibagi menjadi 3. Yang pertama, indeks harga konsumen. Yang kedua, indeks harga produsen.
atau disingkat dengan IHP. Yang ketiga, indeks harga petani yang dapat disingkat dengan IHP2. Ibu akan menjelaskan satu persatu tentang IHK, indeks harga konsumen, indeks harga produsen, dan indeks harga petani. Ibu akan menjelaskan apa itu IHK, indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen adalah menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi pada barang atau jasa di pasaran yang dikonsumsi oleh konsumen dalam jangka waktu tertentu. Perubahan harga barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu itu yang dinamakan IHK, indeks harga konsumen. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang apa itu IHP, indeks harga produsen. Di mana indeks harga produsen adalah menunjukkan perbandingan atau perubahan harga pada barang atau jasa yang dibeli produsen barang biasa ataupun barang mentah atau setengah jadi. Contohnya, ketika konsumen itu membeli bahan-bahan pokok makanan yang masih mentah, contohnya ikan, ataupun barang setengah jadi seperti kayu-kayu yang akan dijadikan suatu furnitur atau meja, kursi, ataupun sebagainya. Lalu harga tersebut akan naik signifikan apabila harga asli barang-barang tersebut mengalami kenaikan dari bulan ke bulan. Dari situ IHP dapat ditentukan akibat kenaikan harga suatu barang. Ada yang ingin bertanya? Ada, Bu. Apa Yusuf? Perbedaan dari IHK sama IHP itu apa, Bu? Oh iya, perbedaan dengan IHK ada indeks harga konsumen dan indeks harga produsen. Yang pertama, IHP itu adalah akan melakukan perhitungan lingkaran harga barang pada saat distribusi atau pada saat pengantaran. Selanjutnya, apabila IHK adalah akan melakukan perhitungan lingkaran harga barang pada saat konsumen itu membeli suatu barang di tempat tertentu. Itu perbandingan antara IHP dan IHK. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang IHP2 atau indeks harga petani, di mana indeks harga satu ini berfokus pada harga yang harus dibayar atau diterima oleh petani. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan cara perhitungan indeks harga. Cara perhitungan indeks harga dibagi menjadi dua. Yang pertama, indeks harga agregatif tidak tertimbang dan indeks harga agregatif tertimbang.
Indeks harga agregat tidak tertimbang. Apa sih indeks harga agregat tertimbang? Indeks harga agregat tertimbang itu adalah cara ini mengharuskan menghitung harga barang tiap tahunnya. Setelah itu akan diperoleh dibagi pada harga tahun dasar, kemudian hasilnya dikali 100. Nanti kita akan mencoba perhitungan ini. Yang kedua, indeks harga agregat tidak tertimbang jadi 2. Yang pertama, last period. Yang kedua yaitu PASC. Apa sih last period itu? Last period itu menjumlahkan harga atau barang yang telah sebelumnya dikalikan terlebih dahulu oleh harga sebelumnya. Sedangkan PASC ini memakai faktor ketimbang kuantitas dari tahun yang akan datang. Kita akan mencoba perhitungan indeks harga agregat tertimbang dan indeks harga agregat tidak tertimbang. Ibu akan menuliskan rumus-rumus indeks harga agregat tidak tertimbang dan indeks harga agregat tertimbang, yaitu PASC dan last period. Yang pertama, ibu akan menuliskan rumus indeks harga agregat tidak tertimbang, yaitu ada yang tahu PN per PU dikali 100. PN itu apa? Nggak tahu, Bu. PN itu adalah harga tertimbang. Per PO, ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Harga pada tahun dasar. PN per PO. Kita akan melakukan perhitungan tabel dengan rumus indeks harga tidak tertimbang. Dicatat ya, anak-anak. Iya, Bu. Ya udah. Ayo kita hitung bersama-sama. 2000 tambah 1000, 12.000,
ditambah 7.000, 19.000 ditambah 7.000 yaitu 26.000 tambah 5.000 2.500 ditambah 12.000 14.500 ditambah 10.000 24.500 ditambah 8.000 32.500 ditambah 7.000 jadi berapa? 39.500. 2006 3.000 ditambah 13.000 16.000 ditambah 11.000 27.000 ditambah 10.000 28.000 38.000 38.000 ditambah 8.000 46.000. Rumusnya apa? IA sigma PN dikali PO. PN itu adalah harga tahun dasar 2006 dibagi harga terhitung. 46.000 terbagi 39.500 jumlahnya 1,6. Jadi kenaikan harga pada 2005 dan 2006 adalah 1,6%. Ini adalah tabel harga, cara menghitung harga agregatif tidak tertimbang. Untuk rumus Paste dan Wise Payers kita akan lanjutkan di materi yang akan datang. Hari ini kalian mencatat materi-materi itu yang ibu sampaikan terlebih dahulu. Ada yang belum mengerti? Sudah, Bu. Ibu akan memberi pekerjaan rumah setelah ini ya. Sebelum ibu menutup pelajaran hari ini, ibu akan memberikan tugas. Coba kalian lihat di buku ekonomi halaman 105, 1 sampai 5. Kalian kerjakan di buku pekerjaan rumah kalian masing-masing ya. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.